Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempergunakan sebahagian sisa-sisa nikmat sebelum kita tidur. Kita alhamdulillah dikumpulkan di tempat yang alhamdulillah insyaallah tidak mengurangi daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah iman dan Islam, juga setelah dijadikannya kita sebagai umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang mana nikmat seperti inilah yang memberikan kebahagiaan di dalam hati kita, khususnya kita sekarang ini berada di akhir zaman yang mana begitu banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi daripada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua adalah sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tali cintanya Allah kepada umat ini. Jadi walaupun kita bersama-sama dalam keadaan susah atau yang banyak pikiran, banyak problem di rumah tangganya, banyak problem di usahanya, ataupun problem di masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari, ketahuilah bahwasanya masalah yang ada di diri kita yang dihadapi bersama-sama sekarang itu adalah merupakan hibalur rahman, tali dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk cintanya kepada hamba. Maka alhamdulillah pada malam hari ini ulun berterima kasih kepada official Sangka Baik, ngarannya aja luar biasa dahsyat. Teringat kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khaslatani laisal faqahuma al khairu. Dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara ini kebaikan. Artinya udah mentok ini kebaikan, nggak ada lagi setelah ini. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah husnuzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tasmiyah ini adalah tasmiyah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangka baik yang tidak akan memberikan pelaku sangka baik itu kecapean, kegelisahan di dalam hatinya, dan tidak akan mengurangi daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan sangka baik itulah tambah dekat, tambah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada malam hari ini kita akan membahas pejuang, the warrior, the impact lah. Kalau yang suka main game mungkin itu tahulah gambaran warrior atau pejuang. Alhamdulillah kita ini dibandingkan daripada para sahabat mungkin nggak ada beda, nggak ada bayangannya. Jangankan dengan para sahabat, para orang soleh aja kita mungkin bayangannya nggak ada, karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi. Tetapi ketahuilah teknologi yang ada di tangan kita, entah itu handphone,
entah itu laptop yang berhubungan dengan dunia sosial, itu adalah merupakan kadar dan mikdar ukuran sebagai mukmin untuk memperjuangkan daripada risalah an-nabawiyah, menebarkan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalsel alhamdulillah kemarin mau tenggelam, ya kan? Ulun bipek kada sawata dapati, alhamdulillah datang karing karena habis ulun di Jakarta boleh hari Senin, ini kira-kira sudah hampir 8 hari 10 harian ulun di Banjar nih. Jadi datang karing, alhamdulillah kada tetamui banjir. Tapi Banjarbaru insya Allah gak ada banjir. Kita banjiri hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Banjirilah hati ini intila bi mahabbati habibuna Muhammad SAW. Karena itulah modal kita di akhir zaman untuk senantiasa nyaman hidup di dunia sampai di akhirat. Maka perjuangan kita ini selalu beregenerasi, berulang peranan. Sebagaimana zamannya Nabi Musa itu ada namanya Firaun, ada Nabi Musa. Begitu juga di zaman-zaman para aulia, seperti itulah. Di zaman Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitulah pejuang-pejuang itu ada mempunyai regenerasi, penerus-penerus itu. Maka kita ambillah regenerasi yang baik. Dengan apa? Dengan kita mempelajari riwayat-riwayat hidup mereka. Jangan kita malu untuk membaca manakib-manakib orang saleh. Karena demikian itulah akan memberikan inghiras fil qalb, akan memberikan satu goresan di hati ini yang bisa menumbuhkan cinta kepada mereka. Jadi modal kita untuk berjuang adalah kita tanamkan dulu rasa cinta kepada figur yang kita ingin perjuangkan, yang kita ingin tiru. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad ada seperti Abu Jahal, ya kan? Ada seperti Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya, ya kan? Makanya sudah di Indonesia ini sekarang ini negara kita ini Masya Allah negara yang abu-abuan. Mana yang benar susah dicari, yang berkata-kata benar, tegas, menyampaikan risalah nabawiyah, yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Ini adalah sebagaimana gambaran Nabi Muhammad SAW, al-mumsik fi dini, yang memegang teguh agamanya di akhir zaman ini kal-qabid al-jamrah, seperti orang yang memegang apa? Bara api. Pian kira-kira ulun sendiri kadahakon menguti bara api bibeh. Ya Allah, panas, perih terasa. Kita menyampaikan yang benar dikatakan inilah itulah. Inilah zamannya kita berada sekarang. Maka ayo kita berjuang di diri kita dengan semangat dan mengambil tauladan kepada para sahabat dan orang soleh. Juga lebih-lebih kita mentauladani Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam doa Yasin itu biasanya kan ada terakhir bagian warzuqnal kamalal mutaba'ah. Ya Allah, berikanlah kami, anugerah kami adalah kamalal mutaba'ah, kesempurnaan mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau sempurna mungkin kita nggak bisa, tapi ambil sebahagian. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, jadilah seperti Abu Bakar, yang mana semua hartanya dijalankan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau nggak mampu seperti Sayyidina Abu Bakar, ikutlah seperti Sayyidina Utsman, separuh. Seperti Sayyidina Umar, separuh hartanya. Kalau nggak mampu juga seperempat Sayyidina Utsman. Gak mampu juga kita berjuang seperti Sayyidina Ali. Dengan apa? Dengan ilmunya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an
au muhibban wa la takun khamisan fatahlik, kata Nabi SAW. Jadi orang la alim nggak bisa, ya kan? Jadi orang yang menuntut ilmu nggak ada waktu. Kita kadang-kadang kita lebih sibuk dengan sosmed kita, dengan video online kita, dengan apalah aplikasi TikTok dan lain-lain, laknatullah alaih. Ini banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang menjauhkan daripada al-haya'ul imra'ah. Karena mahkotanya perempuan itu bola. Nah paling penting itu rasa malu. Coba perempuan sekarang ini nggak ada yang malunya lagi. Ya, inilah itulah, ya Allah, kalau buka aplikasi TikTok, masya Allah, sakit kepala. Lah, jadi mau ada bisi aplikasi TikTok, udah dihapus saja. Video snack dihapus saja. Kapan baca Al-Qur'annya? Kapan kita untuk muhasabah diri kita? Ya. Jadi kita berjuang, yang paling utama adalah berjuang bagaimana kita memusuhi hawa nafsu kita. Ini susah. Sebagaimana digambarkan oleh Imam Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilu sabba'ala. Nafsu ini bagaikan anak kecil yang lagi asik-asiknya menetek sama ibunya. Anak kecil lagi asik netek, pian ambil, nangisnya. Ya kalau itulah perumpamaan nafsu-nafsu. Innal a'da'i kal a'ada, kata Nabi SAW, an-nafsu kalladzi baina jambaika. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya musuh bebuyutan ikam itulah nafsu. Terus bagaimana Habib sekarang ini zaman dengan teknologinya yang begitu sangat luar biasa, bagaimana menghadapinya ya Habib? Makanya kita menghadapinya adalah dengan keimanan dan ketakwaannya. Ya Habib, takwa iman susah, gangguannya luar biasa. Disitulah nilai perjuangan kita, disitulah kadar pahala kita. Di akhir zaman enggak, kalau memang sekarang mau jadi wali susah. Kalau zaman dahulu memang jadi wali gampang mungkin, nggak ada televisi, nggak ada handphone, nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp. Ini sudah berganti dengan BIP kah apa? Produksi Turki ya, sama aja juga. Kalau sesuatu melalaikan daripada sholat 5 waktu, ingat, melalaikan daripada sholat 5 waktu, melalaikan daripada baca Al-Quran, melalaikan daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu perkara yang akan mendatangkan kesialan di dunia dan di akhirat. Apapun jenisnya, entah itu handphone, entah itu pergaulan, entah itu bisnis, ketahuilah itu adalah sesuatu yang membuat kita sial nanti di akhirat. Nah inilah pentingnya berjuang di akhir zaman ini. Ayo kita dekati majelis ilmu, dekati orang saleh. Kata Rasulullah, kada kau jadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu, kada kau juga orang yang mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Sedangkan media sekarang kan banyak, buka YouTube bisa dengarkan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, tapi hati-hati ya, hati-hati. Pilih-pilih yang benar, jangan ikut-ikut yang mengkafirkan ini, menyalahkan ini. Nah, itulah media sekarang. Ayo, nggak bisa jadi mustami'an, au muhibban, jadilah orang yang cinta kepada orang saleh. Bukankah Nabi SAW, ini modal terakhir kita, adalah modal berjuang dengan nafsu kita adalah muhibban, cinta. Bukankah Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, yuhsalul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita cinta pemain bola CR7, iya, gara-gara pindah ke Juventus akhirnya merosot Real Madrid. Sedikit tahu juga Bang Bebe, kisahnya aja. Apang melihat muha pena tegang bertahan, ngantuk pastinya. Ya Allah, pada jam 9 ini
Kira-kira sampai jam berapa gitu nih? Sampai jam 12 akur lah. Mun akur ulun kan kada akur. Ulun jauh bulik. Ulun ka Turki situ bulik. Piannya menanja Banjar Balu keliling-keliling sini sampai ke rumah ya kalau. Tapi presiden ulun Edrogan. Pian siapa? Sudah kada sepandir-pandirkin. Kita syukuri presiden kita doakan semoga beliau tuh sehat ya, walaupun habis divaksin semoga beliau sehat, semoga Allah berikan rasa taufik hidayahnya kepada beliau sehingga membenahi Indonesia ini semakin bagus dan semakin bagus, amin ya rabbal. Kalau kita berbicara pemerintah bukan tempatnya sekarang ya kan, namanya aja saka baik ya Allah. Kada mungkin kita bersuuzon dengan orang lain ya. Nah, jadi ayo kita sama-sama membangun, dimulai perjuangan itu dari diri sendiri. Kalau pengen ngajak anaknya, nyuruh anak pengen orang itu sholat, anak kita biar bisa sholat, rajin dulu sholat. Kalau pengen anak kita rajin baca Quran, kita dulu rajin baca Quran. Ini kan sekarang keluarga internet sekarang yang ada. Karena keluarga kuota Bipe. Yang kuitan laki megang Facebook. Ya kalau kuitan bini lihat YouTube. Anaknya main game cacing. Akhirnya nama keluarganya keluarga internet. Udah tahu berarti nang tatawa nyaring tuh bisi gamenya tuh. Ya kan? Jadi inilah sudah bergeser kita. Tapi itu biarlah sudah. Yang sudah biar sudah, sekarang kita mulai dari diri kita. Kita nawa itu dari tempat ini, ayo kita rubah diri kita sebelum kita mau merubah orang lain. Ya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Dari diri dulu baru kita ajak orang lain. Tapi yang namanya dakwah untuk memperingatkan kebaikan, nahi mungkar, itu tetap harus jalan. Lihat orang judi ya kan, kita jangan juga sangka gak jelek sama orang, kita ajak sedikit-sedikit. Ulun bisi kawan masya Allah alhamdulillah bebeh komplit. Dari tukang saung ayam ada, tukang bandar narkoba ada, tapi alhamdulillah mau bamaulitan, mau baburdahan. Jadi ulun nih mun sudah bapacul nini kada pinandu lagi pian ulun. Ibaratnya kena umpat don babuhan nang macam-macam. Makanya penting. Jadi kita berada di sini pun jangan merasa paling baik, ingat ya. Jangan kita bermazhab syaitan. Ana khairu minhu katanya setan. Ini ingat nih kita. Yang rajin ngaji tetap istiqomah, tapi jangan tertipu dengan bisikan setan. Wah, nanti calon surga. Ya surga emangnya punya ayah lo kan? Bukan. Ya. Jadi kita yang lihat kemungkaran tetap kita tegah. Dengan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan baik. Jangan lihat orang judi, ahli neraka. Langsung apa? Akhirnya digebukin sama orang. Nah, ini perjuangan demi perjuangan. Ayo kita jadi pejuang yang sejati. Bagaimana? Gambaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sempurna akhlak kecuali itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kudwah, ikutan suri tauladan yang sangat sempurna di dunia ini. Bahkan seorang penulis daripada Yahudi yang bernama Michael Hart itu dalam 1000 in the World, beliau mengatakan di dalam di dalam bukunya, pin jangan sangka ulun nang bagamis nih kan bisa bahasa Inggris lah. Artinya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ini orang Kristiani, ini orang Yahudi, orang Nasrani, bukan orang Islam. Tapi yang dinomor satukan siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia kagum dengan Nabi Muhammad. Akhirnya setelah dia membuat buku itu, akhirnya masuk Islam. Kita kagumnya sama siapa, Bu?
Anak kita kagumnya sama Ipin Upin kah? Putra-putra kita kagumnya sama siapa? Pejuang itu. Nah, sama Rasulullah. Kalau nggak bisa sama Rasulullah, ya yang tokoh yang kita bisa lihat siapa? Yang figur yang bagus, yang santun, istiqomah, akhlaknya baik, itu jadikan qudwah kita. Ya kalau kita ini mungkin semuanya insya Allah di sini semoga habis ini banyak sholawat. Semoga di antara kita di sini ada yang mimpi Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, sesuatu yang sangat berharga daripada dunia ketika seorang umat ini diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Maka tidak ada lagi kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka berandai-andailah, berkeinginan di hati kita untuk bermimpi. Walaupun kita ini dilumuri dengan dosa, sering maksiat, tapi tidaknya kita mengangkat tangan kepada Allah sebelum menuntut doa kita, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa kami kecuali kami bermimpi dengan Nabi Muhammad. Karena itu modal sangat utama, Bu, Pak. Ini ibu-ibu acil-acil seberatan. Jadi ulun bahasa Banjar kada apa-apa kalau orang Banjar bertaan. Masa ada paham ya Allah. Jadi ayo berangan-angan dengan sosok ini. Kenapa? Seseorang itu ketika sakaratul maut itu diujinya sangat luar biasa. Maka ini perjuangan ini. Perjuangan titik akhir adalah ketika seseorang itu dalam sakaratul maut. Maka kalau kita bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, maka takut-takut nanti di sakaratul maut kita hadapi nanduk lawan Rasulullah. Nah, ini bahaya. Karena kenapa? Kalau setiap umat Nabi itu diberikan kesempatan, dia hadirkan ruhnya Nabi Muhammad SAW di samping orang tadi. Dihadirkan dan ditanya oleh malaikat, kamu kenal nggak dengan orang ini? Kalau kita kenal, itu nabiku, itu kekasihku Nabi Muhammad, maka beruntunglah orang itu dan beruntunglah. Tapi ketika dihadirkan sosok Nabi Muhammad di samping dia ketika sakaratul maut, ini yang paling titik utama nih, perjuangan titik akhir ini. Maka hawas-hawas kita dengan ini. Nggak kenal dengan Nabi Muhammad, itu siapa? Aku nggak kenal. Yang aku kenal cuma Lionel Messi, misalkan. Yang aku kenal adalah Blackpink, misalkan. Tiketnya aja 700 berapa? Liur buang-buang duit baik tukarakan ke Supermi bagi ke orang nang kena musibah dapat pahala ada pahala. Ya Allah, nang gitu diundang. Ulun walaupun hidup di metropolitan ya kada pernah hadir nang gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi ini ketika kita dihadirkan sosok dengan Nabi Muhammad, titik juang kita terakhir kita nggak kenal, maka ketahuilah dimulai dari situ kesialan kita, dimulai dari kesitulah kecelakaan kita. Karena selanjutnya ketika kita berjuang di alam barzah, ketika kita dimasukkan, ini semuanya pasti mati. Ulun kalau masalah mati ini insya Allah paling ikhlas orangnya bipeh. Kenapa? Babuan pian badahulu, ulun badudi alhamdulillah. Ulun badudi pian badahulu alhamdulillah. Sama aja kah? Artinya takutan mati juga. Artinya ayo sama-sama nih kita adakan yang kedua setelah kita mempunyai bekal cinta, adakan tokoh yang kita kagumi yaitu Nabi Muhammad. Makanya ya Allah, jangan engkau perkenankan ulun meninggal dunia kecuali ulun bermimpi dengan Nabi Muhammad. Itu baca terus, minta terus. Orang minta dikasih nggak sama Allah? Kalau kita yakin dikasih nggak? Pasti dikasih. Ya, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, walaupun beribu-ribu miliar kita punya dosa, kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih. Yang nggak dikasih ini nggak minta, kayak orang tah berbagi. Ya kalau pian kada minta, dibarilah. Kada harapan dibari. Ya Allah, berabot waninya ya Allah. Nah ya sudah. Jadi yang ini yang sangat luar biasa. Titik perjuangan kita adalah ayo kita gunakan
media informasi kita, media sosial kita untuk berjuang. Jangan memposting sesuatu yang nggak baik di Facebook. Jangan memposting sesuatu yang nggak berfaedah di TikTok kita. Boleh kita punya TikTok? Boleh. Tapi posting Al-Quran, posting cerita-cerita orang soleh, ya kan? Jangan memposting aurat, jangan memposting makanan. Ini orang sekarang itu lebih pandai memposting makanan. Ketika makanan itu ada di foto, dikirim sama temannya. Iya, kalau temannya punya duit mau beli kayak gitu, kayak gimana? Kalau nggak punya duit gimana? Ketahuilah kita sudah meruntuhkan 70 Ka'bah. Kenapa? Kata baginda Rasulullah, orang yang menyakiti hati saudaranya seiman, itu bagaikan dia meruntuhkan Ka'bah 70 kali. Ayo hati-hati. Ini musim durian, posting duriannya kada sampai, fotonya jangan sampai. Karena posting ulun jangan gitulah. Ini belajar bijaksana dalam bersosial media itu adalah perjuangan kita. Di akhir zaman kita nggak mau seperti para sahabat, mau angkat pedang perang, hakun lah bakalahi. Ada siapa bakalahi lah? Karena hakunnya kita bakalahi kenapa? Ujar Habib Umar ketika ditanya, Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Sayyidil Habib pernah ditanya, apa hukumnya handphone itu ya Habib? Handphonenya apa hukumnya? Kata beliau misalkan, kata beliau, handphone itu bagaikan pisau yang tajam. Kalau berada di tangan yang orang yang baik, maka dia akan memberikan faedah dan manfaat kepada sekitarnya. Tapi kalau handphone ini berada dalam orang yang enggak baik, itu bisa memontong dirinya dan bahkan membunuh dirinya. Ini adalah perjuangan kita sekarang di akhir zaman adalah dengan sosmed kita. Kita jangan buang-buang kuota untuk daripada sesuatu yang sia-sia. Boleh kita main game, boleh. Ulun kada melarang pian nak main Free Fire kah, apakah, PUBG kah, hendak main TikTok kah, snack video kah, kada melarang. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai hal demikian mengurangi tawazun kita, keseimbangan kita dalam berdakwah. Pian menghabiskan 1 giga untuk sia-sia bermain, ayo beli minimal 1 giga untuk memposting ceramah-ceramah agama para ustadz, atau memposting yang bagus nasihat-nasihat, minimal 1 giga juga. Biar ada tawazun, ada keseimbangan dalam HP kita. Syukur-syukur yang sia-sia 1 giga, yang baiknya buat 3 giga misalkan, alhamdulillah. Nah, ini penting banget. Terus yang setelah sosok dalam berjuang itu yang kita kagumi dan kita contoh, yang ketiga adalah semangat. Di dalam berjuang itu perlu semangat. Kalau semangatnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bagaimana cara istiqomah? Kalau hendak bisa biar istiqomah, ingat tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Di sini ada yang punya tujuan hidup enggak? Masa enggak ada punya tujuan hidup itu untuk apa? Masa untuk makan guring, jalan-jalan, shopping, ya kan? Main HP? Masa hidup buat itu doang? Begitu hinanya diri kita. Makanya tujuan hidup itu harus ada. Minimal pengen masuk surga. Ada gak keinginan kayak gitu? Ada, Beb. Pasti ada. Semua kita pengen masuk surga. Masuk pengen ya, kalau cuma pengaplikasian daripada keinginan itu kadang-kadang membagaikan antara langit dan bumi. Pengennya masuk surga, ikut ikut orang bahatam sholat. Aduh, ajian datang di mana? Bahatam sembahyang. Nih bulan Mi'raj nih, parak nih.
Ulun alhamdulillah pernah sekali menyampaikan di kampung orang Jago pian. Kampung ahli santet bebe. Alhamdulillah ulun ke santet juga alhamdulillah. Orang Bahatam sembahyang banyak di akhir zaman. Ya Allah, nanti umpati siapa? Ada kitabnya, ada gurunya. Berarti gurunya adalah orang gila. Ulun batakonon pian seperti orang gila tuh wajib sembahyang kada? Kada. Muliaan pian apa muliaan orang gila? Nah, ya kalau indah babandir dah. Hah? Muliaan orang gila. Ingat ya, orang yang campang-camping, nggak pernah sholat, badannya kumuh, ketika kita lewat berpapasan dengan dia, ingat apa lintasan di hati kita? Kalau di situ terlintas hati kita, aku ini lebih baik daripada dia. Ketahuilah kita sama setan itu bedang sanak. Unda lebih baik daripada inya. Gua kan baik daripada lo katanya. Iya kagak? Iya gitulah seharusnya. Yang kita, makanya ulun dilajari oleh guru-guru ulun. Baik itu guru di Indonesia lah Habib Segaf bin Hasan bin Abuya Hasan Baharun. Kita diajari oleh beliau itu apa? Ingat ya, kamu nanti kalau sudah turun di masyarakat, ingat kalau kamu berbicara apapun bentuknya, beri nasihat kah, ngajarin orang kah, hatta jasin, sehingga kamu berpapasan dengan orang yang hina, orang yang enggak kumuh. Ingat kata beliau, keberhasilan kamu di situ. Kalau kamu itu beriktiqad, berprasangka bahwasanya kamu lebih baik daripada dia, ketahuilah kamu, kata beliau, gagal. Ulang lagi kata beliau. Papasin lagi tuh orang gila. Kira-kira aku lagi gitu. Mau kalau ada gawian lalu bipe kesannya. Ya Allah. Ya udah. Kadang-kadang kita melihat aja kuler. Tapi mau nang menutup aurat kalau kita lihat di nang bahaya ini nang kada baju. Tapi tetap kita ukur situ, tolak ukur kita. Baik tidaknya di situ kita. Demi Allah pada malam hari ini ulun berbicara di depan pian ini tidak pernah terlintas di hati ulun tuh lebih mulia dari pian. Wallah, tidak pernah. Bahkan ulun kagum dan hiri dengan pian. Kenapa? Pian tuh masih bisa ngaji. Pian tuh bisa berusaha terus pian menafkahi istri pian bisa berusaha, bisa berderma. Ulun kayak ini aja orangnya. Bulang-bulik Jakarta, Banjar, gitu-gitu aja, guring gawian. Kada kayak pian, aktivitas masya Allah, ngaji di tempat pulan, guru pulan. Demi Allah pada malam hari ini ulun nyatakan yang paling hina di sini adalah ulun. Kada ada yang lebih hina kecuali diri ulun sendiri. Makanya ayo kita ulun latihan untuk berprasangka baik. Itu lawan orang gila itu hampir 3 tahun. Setiap ulun ketemu sama mereka, kalau masih menganggap ulun lebih baik daripadanya, ulun nangis. Ayo. Nah, setelah semangat kita mempunyai ini, ayo kita gali lagi hati kita. Apa? Modal. Di dalam berjuang tuh mempunyai harus modal. Inilah itu cuma selingan aja tadilah, cuma biar ukur seorang aja. Ya Allah, pian nilai diri pian, nang tahu tuh diri pian juga lawan Allah. Modal di dalam berdakwah, dalam berjuang tuh mempunyai modal. Bib harus duit? Enggak. Harus ilmu? Enggak. Modal ini akan tercipta kalau ada kemauan. Ya enggak? Ada orang kaya tapi dia tidak mau berjuang, tambah kaya tambah pelit, ada. Ya kan? Ada orang yang alim tambah sombong dia, ada. Ya kan? Kedua mereka siapa? Tambah alim tambah sombong itu iblis. Tambah kaya tambah pelit siapa? Qarun. Tambah punya jambatan, tambah serakah, itu siapa? Kedua mereka, ikutan mereka adalah Fir'aun.
Jangan sampai kita mempunyai 3 seperti ini, jangan. Biar kita petani, tukang gerobak, tukang sampah, tukang pungut sampah misalkan profesi kita, tapi kita harus punya modal kemauan untuk berjuang. Minimal kita berjuang dalam diri kita, setelah itu kita tularkan dengan teman karib kita atau keluarga kita. Ya kalau ku anfusakum wa ahlikum, ya kan? Diri kita, keluarga kita. Anak kita, Bu, sekarang permainan macam-macam. Alhamdulillah ulun bisi anak HP ulun kedul bari. Sampai nangisnya meronta-ronta. Dahulu ulun pernah manjakan beberapa bulan dengan HP, begitunya nangis ulun tunjuki YouTube. Diamnya. Dilihat dari itu tuh kada ada perkembangan, akhirnya anak ulun kada bisa apa-apa. Tambah YouTube ketagihan dengan handphone. Kata ulun, ini handphone ini jadi racun bagi anak ulun. Ambil. Nangis, meronta-ronta. Makanya anak jangan dikasih handphone. Kasih Al-Qur'an. Ya. Nih, dari malam ini ayo. Setelah kita bisa berjuang dengan diri kita, bisa mengalahkan hawa nafsu kita, ayo anak kita ajak. Karena ketahuilah, Bu, Pak, yang bisa menerangi kubur kita nanti, ini yang punya anak lah, yang masih jomblo tuh, terima risiko sendiri. Tapi kena menghendak amalannya ada aja. Kada begayaan. Tapi kayaknya itu tertutup, tapi itu momen tertutup insyaallah. Nah ya, itu. Pertama adalah harus punya semangat, figur dan lain-lain tadi. Yang terakhir, ayo kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di zaman fitnah lah. Terakhir nih di zaman fitnah banget nih. Ini Masya Allah. Ya Allah, sekarang yang berani nantang pemerintahan ditangkap. Tapi ulun tetap berani. Pengen sebarkan video ini, ulun tangkap pemerintah kada apa-apa. Wani bib, wani. Bapak takutan. Mau jagopin lah, kada juga. Kita sampaikan yang benar. Walaupun itu risikonya penjara, itu sudah biasa. Jadi Bu Bian jangan sampai punya laki pendai. Risiko masuk penjara. Ayolah berjuang. Kita semangat sangka baik. Ayo berjuang dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan media yang ada di tangan kita. Ayo bersama-sama jadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sia-siakan keadaan ini, umur ini, waktu ini kecuali untuk sesuatu yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah malam ini sama-sama kita ini, kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hadisi sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan tidak ada satu amalan yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad, salah satunya adalah kecuali kita hadir ke majlis ilmu. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ini ya, jangan ulun berikan paparkan masalah perjuangan. Ya Allah, selebihnya nanti ada sesi tanya jawab. Mun ulun kada kau menjawab, berarti ulun itu pang sudah sekedar pemahaman ulun. Yalah, jadi dari ulun ini aja. Ayo kita gunakan kesempatan kita. Yang punya anak, yang punya ajak dengan kebaikan, yang punya media, yang punya jabatan, entah siapapun kita. Mungkin aja di sini nanti ada jadi gubernur ya kalau. Mau amin mungkin aja kan, ayolah jadi gubernur pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jadikan kesempatan kita, hari-hari kita, waktu tersisa kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan ridha Allah melalui jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini mendatangkan manfaat bagi ulun, khususnya ulun wasiatkan kepada pimpinan sebarataan, ayo kita tingkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yuk, semoga dengan perkumpulan ini menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga kita doakan. Ini ada tadi orang minta doakan, kita berdoa pian aminkan. Yalah, kalau kita berdoa untuk saudara kita, insya Allah
doa-doa kita, hajat-hajat kita pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita Muhammad Akhrizal Haq, beliau minta didoakan semoga ujian kompetensinya tentang apoteker semoga diberikan kelulusan dengan baik. Semoga hajat-hajat kita, hajat pian sebaratan yang dulu sampai sekarang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak dipisahkan kita daripada tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan nikmat untuk senantiasa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yuk kita minta kepada Allah, ya Allah semoga perkumpulan ini mendatangkan pandangan Nabi Muhammad kepada kita. Semoga kita seberataan kada meninggal dunia kecuali bermimpi dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad. Semoga di hati kita ada Nabi Muhammad, di mata kita ada Nabi Muhammad, di tempat tidur kita ada Nabi Muhammad. Semoga hati kita senantiasa bersemayam cinta dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini atas dasar ridha kepada Allah, ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita dikumpulkan di dunia bersama Nabi Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia juga di akhirat. Semoga kita seberataan di padang mahsyar nantinya bisa diakui dan dipanggil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika sakaratul maut, ketika itu adalah menentukan akhir perjuangan kita, semoga kita bisa pinandu dengan Nabi Muhammad. Kita minta semoga malam ini, malam berikutnya dan malam-malam berikutnya kalau kita kada bermimpi dengan Nabi Muhammad, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Semoga seberataan baik anak kecil baik yang sudah dewasa semoga di hatinya cinta dengan Nabi Muhammad. Ala hadiniyah wa kullun niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saja kita mendengarkan tausiah dari Habib Al. Langsung saja mungkin kita buka sesi tanya jawab. Amalan jomblo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Tadi disebutkan ya bahwasanya kita mau boleh posting makanan membuat orang nanti kepingin ya. Nah sedangkan kalau kita punya bisnis di bidang kuliner ya, khususnya misalkan makanan ringan lah. Nah tujuan dari kita promosi adalah supaya orang tertarik kan dengan produk kita. Nah jadi gimana itu nanti? Terima kasih. Itu pertanyaan pembisnis nih ya. Jadi kalau masalah itu kan ala hasabin mana, tergantung kita niat memposting itu, ya kan? Innama a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Kita niat posting makanan itu biar orang tertarik terus beli karena kita pedagang, itu wajar, nggak ada masalah. Ya, cuma kita pandai-pandai dalam memberikan sisipan kata. Kalaupun kita misalkan memposting itu ternyata orang yang nggak mampu pengen, ya apa salahnya kita bersedekah dengan makanan itu? Karena Nabi SAW itu adalah orang yang termasuk yang sangat dirindukan surga. Orang yang it'amud ja'i, orang yang beri makanan orang yang lapar, orang yang nggak mampu. Nah di sini jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kebanyakan media sosial kita kan nggak gitu biasanya. Tapi kalau yang berbisnis memang ada apa? Ada aplikasi sendiri. Ini biasanya yang bahaya itu yang di anu sendiri apa? Disebar di grup.
disebar di pribadi, itu kan lain itu. Jadi tergantung niat kita memposting. Tapi kalau berdampak orang pengen terus mau beli, alhamdulillah. Tapi kalau berdampak orang itu pengen beli cuma dia nggak punya, kita sebagai orang yang punya, apa salahnya untuk bersedekah? Tapi habis modal, itulah bisikan setan. Inilah ya Rasulullah SAW, la yanqusu malun bisadaqah bal yazdad. Tapi cuma kita gak berniat, kadang-kadang gak mengimani hal demikian. Nah, jadi tergantung niat mempostingnya. Itu saja yang dari ulun, semoga bermanfaat. Nah, silakan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan ulun hendak betakun non pian kan tadi pian ada bilang yang kita kada boleh kita melihat ke bawah itu, jangan sampai diri kita merasa lebih baik dari orang itu ya lo Bib. Kalau misalkan kita melihat ke bawah itu agar kita bisa bersyukur, gimana Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hatilah dengan khayatul a'yun, mata-mata yang pengkhianat. Jadi kalau kita melihat orang yang lebih ekonominya di bawah kita, dia kumuh, misalkan orang gila itu, kita bersyukur karena diri kita alhamdulillah akalnya sempurna. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang masalah ini menganggap kita lebih baik, mengakibatkan sombong. Akhirnya sombong itulah yang kata Nabi SAW. Apa sih definisi sombong tuh? Batrul haq wa ghamtun nas. Kadang mau dinasihatin yang bagus dan menghinakan orang lain. Jadi kalau kita dengan ayat syukur, itu alhamdulillah. Itulah mata-mata yang akan selamat. Nah, tapi kalau kita, makanya di situ kan ada hadis la tahdakiranna walau, di situ ada hadis Nabi SAW, janganlah sama sekali kalian itu menganggap memandang seseorang itu dengan pandangan ihtigor, menghinakan. Tapi kalau memandang dengan ain syukur, beda halnya. Nah itu. Jadi tetap dapat pahala. Cuma kalau kita senantiasa munkawatu senantiasa memberikan kesan di hati kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang hina daripada orang tadi. Kenapa? Supaya disitulah fungsinya tazkiyatun nufus, nantinya bisa membuat kita itu selalu bersyukur. Karena mungkin orang itu bisa bersyukur kecuali dia bisa menganggap dirinya ini kada bisa napa-napa. Tapi kalau sudah bersyukur berdahulu, nah itu alhamdulillah. Jadi kalau beruntunglah kalau kita memandang dengan pandangan syukur. Beda ya. Jadi ada beda kelasnya gitu. Pandangan sombong mengakibatkan sombong, itu yang perlu kita singkirkan. Pandangan yang mengakibatkan syukur, itu yang harus kita ketahui. Tapi memandang yang satu dan yang haram, jangan berlanjut-lanjut. Ya Allah, ini masalah pandangan, sedikit kita kupas deh. Melihat pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, nadratul ula lak, kata Rasulullah. Pandangan pertama itu untuk kamu, tapi yang kedua itu ada dosanya. Melihat paha ayam di mana-mana, ya Allah, apalagi naik pesawat, masya Allah. Hendak dilihati bibe, hendak dilihati dosa, kada dilihati mau bajir datang mana? Barang bagus. Jadi
mentang-mentang pandangan pertama untuk kamu, akhirnya lawas-lawas melihat deh. Nah itu salah juga. Jadi pandangan yang dilarang adalah pandangan yang mengakibatkan penyakit hati seperti kibir dan lain-lainnya. Itu sekian dari ulun, semoga bermanfaat. Silakan Babinian kadada Di Ahmad. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Caca, pelajar SMK kelas 3. Ulun hendak betakun, ampun maaf sebelumnya Bib di luar tema. Ulun hendak betakun syarat cadar apa aja. Habis itu yang kedua, ulun hendak betakun alkah. Apa pendapat pian misalnya alkah nih dibagusi kayak diulah taman jadi tempat hiburan jatuhnya. Jadi orang datang ke alkah tuh kada kebanyakannya tuh kada gasan ziarah, tapi gasan kayak befoto selfie, berhiburan, cekikikan. Kayak apa tuh pendapat pian? Ampun maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Tadi masalah pertama adalah masalah nikob ya. Nggih. Kalau nikob ulun yang pernah ulun tahu, karena ulun pernah ya kada lawas bang, makan guringnya juga di Tarim dan Tanjung Rema lain. Pernah mondok sedikit di Hadramaut. Kan kalau itu tetap. jadi masalah nikob kalau di perempuan Tarim tuh wallah ulun kada pernah melihat aurat sama sekali. Perempuan Tarim itu hebatnya apa? Walaupun namanya aja kada mau diketahui orang selain mahramnya. Akhlaknya orang Tarim, perempuan Tarim ya. Terus kedua, kalau dia berselisihan sama orang yang bukan mahramnya, di sini ulun misalkan dah ke situ, inya tak boleh ke sini berselisihan, pastinya memutar jalan, cari jalan lain supaya kada ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di situ nikobnya mereka itu mereka menggunakan 2 lapis. Mata cuma kelihatan mata, habis itu dikasih tirai lagi di depan yang bisa tembus pandang itu. Tapi nang lebih baiknya nikob di hati. Kalau jomblo tuh jadi ya memang pahala dan anunya itu memang secara zahir itu harus digawi juga lah. Nikob ulun terus terang aja ulun lebih ketujuh melihat perempuan itu bercadar, lebih damai hati ini, kadang macam-macam. Tapi mun sudah melihat nang di sininya liput bakerudung ya lo, sampai di sini kelihatan bentuk tubuhnya. Itu BP bola ulun kada tenang. Sampai ke guring-guring kada kau guring rajin. Jadi kita ini wajah laki-laki kalau bisa tuh ya dipahami ya, itu lakian tuh jangan sampai berniat macam-macam. Makanya tapi alhamdulillah di sini insyaallah termasuk perempuan-perempuan solehah seberatan. Nah, jadi nikob itu nang ulun tahu kayak itu setelah mata aja nang terlihat, ada di sini tengah garis sebuting lagi. Nah, cadar di Tarim tuh di sini ada lagi sebuting benang, habis itu ditutup dengan kain tirai. Itu nikob. Tapi wihini bertaan banyak benikob. Bebinan wihini banyak wihini beneran berhijab bertaan. Gara-gara corona nih bang. Jadi kada tahu nang mana nang bagus nang mana, itu kada tahu. Itulah masalah nikob itu kayak itu. Kalau nang di Indonesia, terus Bib, babinen tuh kayak apa? Mukanya kelihatan itu. Kayak apa Bib? Aurat kah kada kayak. Itu pian pembahasan di fikih tadi sama Habib Muhammad tadi. Itu kan ada perempuan tuh
auratnya sampai mana itu kan ada batasannya. Tapi untuk laki-laki usahakan menikopnya bukan di muntuk, di muha, di mata. Jaga mata jangan jelalatan. Ulun nang kini aja biar nanti hati kena dia dapat WA dari yang bebek. Mata jadi jagalah, dijaga jangan. Karena ulun disayangi. Terus yang kedua tadi masalah membangun kuburan, terus diperindah, dibagusi sehingga di situ dibikin taman. Akhirnya di situ banyak nang kada bajiara, akhirnya tempat maksiat. Itu menurut pribadi ulun sendiri itu bukan kuburan ngarannya, teman rekreasi. Jadi nang kayak itu perkara nang gitu sebenarnya di akhir zaman memang gini. Tapi mun disekumpul kada bangsa kok dibagusi, kada dicampur lagi winan, kada segang lagi kena jalurnya di pelampayan bener di daerah Ulun toh. Pelampayan tuh masih bercampur lagi, masih kada paham juga. Cuma nang alangkah pentingnya kalau membangun bangunan gitu jangan, kalau di Tarim sendiri, di Zambal, di Hadramaut sendiri, kita kenapa kesana terus? Karena tahu hati itu rindu terus ulun Tarim ya Allah. Itu kuburan kadada nang kaya orang bang, cuma nisan batu lisan. Tapi melihat itu indah, hati sejuk pian. Dibanding melihat megahnya rumah orang yang paling sugih di dunia ini. Ziarah ke makam Faqih Muqaddam itu cuma batu nisannya masya Allah bebe. Ibaratnya tuh ibaratnya cuma ketika memandang batu nisan mereka yang diingat apa? Akhirat, Allah, Rasulullah. Tapi kalau bangunan itu mengingatkan kepada maksiat, maka itu adalah suatu sarana yang harus kita hindari. Yalah, harus kita hindari, jangan datang ke sana lagi. Mohon hendak datang ke sana jangan berlawas-lawas tipsnya. Karena berlawas-lawas salah menuncuk pentol pulang ya kalau artinya mohon tipsnya menghindari maksiat di situ, jangan bawa HP, mohon kawat tempat ziarah tuh. Lah, ini alhamdulillah aja ziarah Basiri hari ini. Ya kalau hilang pahalanya. Sama tuh pian ziarah ke makam Nabi. Ya kalau selfie di muka Ka'bah atau di makam Rasulullah supaya ditahui orang berumroh kisahnya, harus ditagih orang kurma kada nembari-bari. Nah, kalau tuh mulai penyakit John itu katanya. Jadi artinya kalau bisa tipsnya nih, ulun berikan tipsnya aja lah. Itu tempat-tempat yang dijauhi. Kenapa? Tempat yang melalaikan kita untuk mengingat mati. Karena tujuan kita ziarah itu untuk mengingat mati. Kita isuk gitu tujuannya. Makam kita diziarahi anak kita kadakah? Nah itu yang perlu kita anuakan. Jangan beramian. Ini berombongan. Akhirnya limbah tuntung ziarah haro ke Bangkantan situ singgahnya. Bapak selfie di Bangkantan itu berhala bapak bepoto hakun dia bungulnya tuh. Berhala kada itu berhala kada? Ini berhala modernisasi, hati-hati pian. Patung-patung dibikin, berfoto selfie di situ, masya Allah. Berarti itu nambah selfie lawan Bangkantan itu berarti dang sanaknya tuh. Jadi tips ulun mundak ziarah nang nyaman lah. Pertama niatakan dulu. Tapi ziarah tuh jangan ziarah kau bakal wali, ya lo rajin. Kuburan kuitan 6. Habis kebanjiran tadi kada pernah tengok-tengok, kada dibersih-bersihi, itu tak paling ngeranya sudah itu. Yalah. Yang kedua tipsnya setelah niat yang baik apa? Jangan bawa alat dokumentasi. Nah, itu aja. Duan itu gitu mungkin kamu mano, insyaallah bagus ziarah pian. Nah setelahnya pun pian nak mencucuk pentol terserah pian. Nah jadi itu nak makan nasi kuning terserah pian. Nah jadi itu terserah. Itu terserah aja. Jadi menurut pendapat ulun adalah ini menurut pendapat ulun bukan pang lah
menurut yang ilmu ulun yang dapat itu adalah tempat-tempat yang kita harus jauhi, karena tempat yang melalaikan daripada mengingat Allah dan mengingat daripada kematian. Itu dari ulun, semoga bermanfaat. Ini kadang minta amalan kah buahnya nih? Ya. Kena ulun beri amalan supaya pian ketika nafsu lagi naik bisa mengontrolnya. Hendakkah katakan? Berdaftar dulu ini tiketnya larang nih. Ada tuh amalan dari guru ulun, dari Habib Segaf, dari guru-gurunya, dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena, tapi ini silakan kalau ada nomor akun dulu. Itu aja dari ulun, semoga bermanfaat. Mungkin pertanyaan terakhir satu lagi ya, dari akhwat mungkin. Biar seimbang. Betakun apa? Mau nomor WA kan ada? Hilang. Ya ada kan? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Silakan, Bi. Sebelum sesuai dengan janji ulun tadi, karena kita hidup di akhir zaman lah, tentunya babuhan pian mungkin kenal dengan sosok Habib Segaf Baharun, kenal kan? Ada salawat al-busra, salawat al-busra ada yang hafal? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu ulun sendiri mengamalkan habis subuh 41 kali. Alhamdulillah, masalah rezeki nyaman benar. Jadi nang ketujuh jualan-jualan, tapi habis subuh, jangan subuhnya jam 8. Dengarkan. Lah, itu sebagaimana diwasiatkan Habib Segaf Baharun kepada murid-muridnya nang rancak baca ramah, tolong diberikan disampaikan salawat itu. Ini salawat kabar gembira. Pian nang banyak masalah baca salawat itu, insya Allah kena kabar gembira bisa menutupi daripada rasa kecewa masalah pian. Nih bujuran nih ada bagayaan, insya Allah ini bagus diamalkan di akhir zaman. Terus yang kedua, kalau pian lagi naik nafsu kita untuk berbuat maksiat, ada satu amalan ulun terima dari Habib Segaf juga. Pian tarik nafas, tarik nafas, habis itu lihat langit, lain lampu lain. Lihat langit ke alam terbuka, kata beliau. Habis itu keluarkan nafas pian dengan kalimat Allah sampai ujung nafas pian. Ulangi lagi kalau ada masalah, pian ada masalah napakah bikin pian sumpek ngalih beribadah, gagal fokus untuk berusaha, gagal fokus untuk bekerja dan lain-lainnya, ambil cari itu. Ulun mengamalkan duan ini, walaupun ulun ini banyak masalah, tapi pian kena tahu ya ulun banyak masalah. Jadi ulun tetap bisa tertawa, tetap tak kurihing, bisa mengajaki pian, bisa menggembirakan pian. Itu amalan dua nang kada pernah ulun tinggalkan semenjak ulun dapat ijazah itu dari guru-guru ulun sampai sekarang ini. Jadi sebagaimana ulun mengamalkan, ulun berikan lawan pian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Ulun ijazahkan salawat tadi sebagaimana diijazahkan dan diperintahkan Habib Segaf, dan begitu juga zikir Allah tadi supaya nyaman pikiran dan tenang hati sebagaimana diijazahkan oleh beliau. Malam hari ini ulun ijazahkan lawan pian, ulun teri. Alhamdulillah. Dari ulun kita berdoa sama-sama, kita pasang hati kita masing-masing, kita pasang niat kita masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibul busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, dengan kemuliaan perkumpulan ini ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang sering durhaka kepada kedua orang tua kami dari dahulu sampai sekarang, sering membentak mereka, sering berkata-kata kasar terhadap kedua orang tua kami, sehingga kami dicap sebagai anak durhaka ya Allah. Dengan berkah kami membaca Rabbighfirli wa liwalidayya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa durhaka kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang berani kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengkasih sayangi kami di waktu kecil ya Rahmanur Rahim. Allahumma rzuqna dhara habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah dalam keadaan dilumuri maksiat, banyak dosa. Pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah untuk meminta satu pandangan darimu ya Allah, pandangan dari kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ketuklah hati yang kotor ini ya Allah, hati yang sering berbuat maksiat ini, lisan sering berbuat maksiat ini, lidah yang jarang membaca Al-Quran, lidah yang jarang untuk beristighfar meminta ampun kepadamu ya Allah. Pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul bersama-sama dalam keadaan kami ini tahu bahwasanya kami ini banyak maksiat, banyak dosa, dan sadar bahwasanya kematian itu setiap saat akan datang kepada kami ya Allah. Maka dengan perkumpulan ini ya Allah, mala tahrimna, jangan engkau haramkan mata yang penuh dengan maksiat ini ya Allah untuk bermimpi dengan nabimu Nabi Muhammad, untuk bermimpi dengan kekasih-kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami hidup dalam keadaan beriman denganmu ya Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, sehingga kami di dunia cinta dengan Nabi Muhammad. Dengan perkumpulan ini ya Allah, sebagaimana bukti kami kepada Nabi Muhammad sebagai cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, maka pada malam hari ini ya Allah, nyatakanlah di hati kami ada rasa ketukan, kangen, rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami semua banyak dosa, kami umat yang membuat mangis Nabi Muhammad, kami umat yang kurang ngajar kepada Nabi Muhammad. Tapi kami pada malam hari ini bersama-sama ya Allah dengan para zuriatnya Nabi Muhammad, dengan orang-orang alim di sekitar kami ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jiran kami ya Allah. Tanamkanlah di hati kami hubbu, cinta dengan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ar-Rahman ya Rahim, ballighna maqasidana wa hawaijina ya Rahman ya Rahim. Ya Latif lam yazal yutub bina fima nazal, innak latif lam tazal utub bina wal muslimin. Allahumma ihfaz jami'an min kulli syarrin wa bala'in wa wabain wa rahmatin wa saqamin wa kulli wa sufitan ma dhahara minha wa ma bata'an baladina hadza khassa wa ansari bilal muslimin amma ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kama jama'ta fid dunya bi hubbi habibika Muhammad ya Allah, ijma'na fid dunya bi hubbi habibika Muhammad ilal akhirah bi jannatika firdaus ma'a habibika Muhammad bi syafaati habibuna Muhammad ya Allah. Fuzna fid dunya wa sa'idna fid dunya wal akhirah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi
maka berakhir pengajian kita pada minggu ini. Jangan lupa buat sahabat Sangka Baik yang ingin menonton kembali pengajian kita hari ini, bisa di YouTube kita Sangka Baik Official, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di sangkabaik.official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangka Baik.